Dunia dan bumiku Indonesia saat ini sedang terjangkit sakit. Virus yang bernama coronavirus disease-19 tersebar di tubuhnya. Daerah-daerah pada Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua terinfeksi. Tenggarong atau yang disebut Kota Raja juga turut digerogotinya. Sekarang kita update terlebih dahulu perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 masih terus bertambah. Pemerintah mengumumkan tambahan 2.098 kasus baru di Indonesia. Sehingga jika diakumulasi, total kasus positif corona menjadi 132.816 orang. Kemenkes lewat situs satgascovid19.go.id juga mengumumkan penambahan 65 Kami menemui salah satu pasien yang sudah sembuh untuk menanyakan pengalamannya. Pengalaman saya ketika masa perawatan, wah, tidak bisa terduga ya. Saya ceritanya seperti tadi, kita sendiri dalam ruangan. Terus apa yang kita sentuh itu dijauhin orang. Terus ketika saya melihat orang dengan pakaian kayak astronot itu, APD ya, ya seperti itu, saya takut karena saya nggak lihat orangnya. Ketika itu mungkin masa-masa tersulit saya nggak bisa ketemu keluarga, saya tidak bisa ketemu teman-teman. Bahkan menurut saya, keluarga saya mungkin dijauhi oleh tetangga-tetangga karena anaknya termasuk positif ketika itu. Dan saya waktu itu Untuk mengurangi penyebaran, pemerintah menganjurkan untuk menjaga jarak dan selalu cuci tangan. Kini sudah beberapa bulan berlalu aturan PSBB, dan sekarang telah berubah menjadi normal yang baru atau new normal. Tidak terasa, corona telah memberikan dampak yang sangat besar bagi lifestyle atau gaya hidup, ekonomi, serta lingkungan. Jaga kotor lah, kasih kami sapu macam-macam lah. Ada namanya orang duduk kan mesti buang sampah sembarangan atau orang yang jualan sembarangan, bersihannya kurang rapi. Banyak perubahan yang saya alami dari segi kesehatan ya. Saya sering cuci tangan sekarang, cuci tangan kemana-mana pakai masker, dan makan makanan yang sehat serta minum vitamin. Sebelumnya jarang seperti itu. Olahraga juga jarang. Maksudnya jogging tidak sesering sekarang. Sekarang karena ada banyak waktu luang, jadi diusahakan untuk meluangkan waktu tersebut dalam olahraga seperti jogging. Ya. Efek dari COVID ini dirasakan juga oleh komunitas yang ada di Tenggarong. Mungkin ada dampak itu pada komunitas. Pada bulan Juli waktu itu berhubung komunitas saya ini dance dan latihannya ini di Monumen Tenggarong, itu kemarin sempat ditutup, tidak boleh ada kegiatan di Monumen Tenggarong ini.
Nah, hal ini tentu berdampak pada komunitas kami, yang mana komunitas kami ini untuk olahraga. Setiap sorenya pasti untuk olahraga, untuk kesehatan, kebugaran. Nah, jadi itu aja sih yang dampaknya yang terhadap komunitas kami. Kalau untuk mahasiswa mungkin pasti tahulah semuanya bahwa serba online. Mulai dari untuk sempro kami masih dalam sempro masih dalam kegiatan tatap muka. Tetapi saat sidang skripsi itu sudah dimulai diterapkan metode daring. Jadi metode online lah. Sektor ekonomi yang paling keras kena dampaknya. Pendapatan menjadi berkurang dari biasanya. Kalau sebelum pada corona ini per hari omsetnya per hari itu sekitar 550 hampir 600 lah pendapatan kotornya, tapi bersihnya sekitar 200. Tapi sekarang pas ketika ada corona masuk ini ya sempat berhenti nggak jualan, habis itu mulai lagi, tapi ya keadaannya sudah berubah. Sekarang kalau dulu dapat 600 kotornya itu sekarang dapatnya 250 itu kotornya, bersihnya paling ya sisa 175. Terus ketika ini normal diberlakukan lagi ini kami udah mulai berjualan, tapi ya nggak begitu bertambah banyak sih. Masih kalau kotornya itu sekarang 300, jadi dapat bersihnya mungkin ya 100 itu bersih. Seperti biasanya dan pengunjung juga nggak seperti yang dulu sebelum pandemi, dan juga karena kondisinya memang harus mengikuti protokol kesehatan, jadinya tidak bisa seperti dulu yang dulu bangku satu bangku harus banyak orang, sekarang dibatasi. Anjuran pemerintah untuk menaati dan mematuhi protokol kesehatan banyak dilakukan oleh beberapa orang. Tapi sayangnya masih banyak juga yang tidak peduli, bahkan tidak mematuhi protokol kesehatan. Pertama untuk sanksi dari Satpol PP, dari Satpol PP Kukar belum menerbitkan sanksi-sanksi yang tegas. Cuma himbauan terus dilakukan secara langsung setiap hari, setiap waktu. Kayak patroli tadi sama terus misalnya ketemu di jalan kita tegur gitu, mohon digunakan maskernya. Corona masih ada, bahkan di sekitar kita. Corona masih ada, dan kita mesti harus waspada. Taati aturan pemerintah. Cuci tangan dan jaga jarak. Jika kita tidak bisa memberikan suatu hal yang besar atau membantu pemerintah secara besar, mari kita lakukan dengan mencegahnya, terutama pada diri sendiri terlebih dahulu. Ada 1000 nih.